Saudara-saudara, teks hari ini adalah Yesus harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang. Itu di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-30. Saudara bisa lihat di sana. Ya, terjemahan TB, dia harus makin besar. Dia harus makin besar, harus makin bertambah. Tapi aku harus makin kecil. Artinya kecil, aku harus makin berkurang. Nah, saudara, ayat ini adalah pernyataan daripada Yohanes Pembaptis. Saudara tahu siapa Yohanes Pembaptis yang dicatat di dalam Injil Yohanes? Nah, Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes yang mencatat pelayanan tugas Yohanes Pembaptis, supaya tidak salah ya. Nah, kalau Injil Yohanes adalah Yohanes itu Rasul Yohanes. Kalau yang membaptis Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, siapa Yohanes Pembaptis? Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk mendahului Yesus Kristus. Nah, dia dilahirkan pada masa ibunya sudah lanjut usia. Nama ibunya adalah Elizabeth. Nama ayahnya, bapaknya adalah Zakaria yang sudah tua. Elizabeth mandul, tidak punya anak. Nah, bapaknya, mamanya pasti selalu pergi ke bait suci, selalu berdoa, oh Tuhan, oh Allahku yang hidup. Kasihlah anak kan. Nah, bertahun-tahun sampai tua nggak punya anak. Nah, satu hari malaikat Gabriel kasih tahu sama Zakaria yang ada di bait suci sedang melayani ya sebagai imam. Gabriel datang. Gabriel, malaikat Gabriel katanya, "Hei Zakaria, jangan takut. Bisa ketemu malaikat. Saya mau kasih tahu. Istrimu Elizabeth akan mengandung seorang anak dan kamu kasih nama Yohanes." Hah? Mana mungkin? Istri saya sudah tua, malaikat. Istri saya sudah lanjut usianya. Tidak mungkin. You tidak percaya ngomongkunya? Hah? Kamu akan busuk sampai anakmu nanti lahir. Baru kamu bisa bicara. Dia nggak percaya. Kenapa? Impossible. Impossible. Tapi malaikat bilang, you nggak percaya ngomongku ya? Aku ini diutus oleh Tuhan Allah itu. Akhirnya dia ngangguk-ngangguk. Yes. Ya. Semua orang kaget-kaget. Keluar dari bait suci, nggak bisa ngomong. Nah, Elizabeth mengandung. Ya. Elizabeth mengandung bayi. Tahu nggak? Waktu Maria mengunjungi Elizabeth, kan Maria sudah dikasih tahu oleh malaikat juga, dia akan mengandung anak Allah yang hidup. Ya, kamu kasih namanya Yesus. Oh, sampai Maria pergi ke rumahnya Elizabeth, kan dikasih malaikat itu sepupumu itu melahirkan. Wah, dia pergi ke Yudea dari Nazaret, pergi ke sana itu ratusan kilo ya, menyapa Elizabeth. Tiba-tiba bayi yang dikandung Elizabeth itu bergerak. Tahu nggak? Ibu Tuhanku katanya panggil ya. Dan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu dia masih ada di kandungan Elizabeth. Nah, karena itu saudara lihat, waktu sudah dewasa, Yohanes pergi kepada orang-orang Yahudi, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, orang-orang yang mendengar dia, mereka heran. Ini orang Yohanes ini manusia aneh. Anehnya apa? Pakaiannya pakaian unta. Makanannya tahu makan apa? Masih ingat makanannya apa? Madu dan belalang. Tapi dia berseru-seru di padang gurun. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kerajaan Allah sudah dekat itu mereka orang Yahudi ngerti ini.
bahwa di mana Mesias itu akan datang mendirikan kerajaan. Ya kan? Nah, ada yang bertobat, dibaptis di Sungai Yordan. Nah, dibaptis Sungai Yordan, ya kan? Kenapa dia dibaptis? Orang heran. Loh, kamu ini siapa? Kamu ini Mesias kah? Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias. Lalu kamu siapa? Apakah salah satu nabi yang akan datang? Bukan. Saya adalah utusan Allah. Tuhan Allah. Sebagai pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi sang Mesias yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia dengan terus terang mengatakan, dia bukan Mesias. Kenapa? Karena zaman itu orang Yahudi sedang menanti sang Mesias datang. Jadi mereka pikir ini Yohanes Pembaptis, sang Mesias ini datang. Begitu. Dia bilang, aku bukan. Lalu kenapa kamu membaptis? Nah, mereka bilang, iya, saya membaptis kamu tanda sebagai pertobatan, pengampunan dosa. Tapi ada satu yang kamu tidak kenal. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kamu tidak kenal dia. Siapa dia? Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan kepada Yohanes Pembaptis, minta dibaptis. Lalu Yohanes Pembaptis itu memperkenalkan, menunjuk Yesus Kristus datang nih kepada bangsa Yahudi. Hey, behold the Lamb of God, dia bilang. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk, dia memperkenalkan Yesus Kristus. Semua orang Yahudi, oh, dia ke anak Allah. Iya, dialah Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu murid-murid Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis ada murid loh, ada pengikutnya. Saudara-saudara ya, ada. Waktu dia ngomong itu Yesus Mesias, itu murid-muridnya meninggalkan Yohanes Pembaptis, pergi ikut Tuhan Yesus. Coba. Nah, maka itu ayat 30, Yohanes 3 ayat 30 ini kan mengatakan, ia harus makin besar. Nah, saya terjemahkan harus bertambah. Tapi aku harus makin kecil. Kenapa? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena Yohanes Pembaptis tahu dia seorang the messenger, diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi sang Mesias kepada orang Yahudi, supaya orang Yahudi ikut Tuhan Yesus, bukan ikut Yohanes Pembaptis. Nah, ini dia. Itu harus ingat. Sebenarnya Yohanes Pembaptis dia bisa menjadi orang yang sangat populer dan terkenal. Karena dia manusia yang aneh dalam arti tanda kutip. Kenapa hidupnya begini ya? Ya, pakai bajunya baju unta. Nah, loh. Tinggal di padang gurun, nggak punya rumah. Tapi dia bersuruh-suruh supaya orang Yahudi bertaubat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang Yahudi. Tujuannya adalah supaya orang Yahudi kembali ke Allah Bapa melalui siapa? Yesus Kristus yang sudah datang itu. Maka itu, aku bukan Mesias, bukan salah satu nabi, bukan. Aku hanya seorang yang hanya bersuruh-suruh di padang gurun, seperti kata Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ya, kalau tidak salah itu ada situ ya. Dia sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Tuhan Allah akan mengutus seorang mendahului Tuhan Yesus. Karena itu dia tahu posisinya. Dia tidak mau ambil kesempatan supaya menjadi populer, menjadi terkenal dari Yesus. Oh, dia tidak mencari itu, saudara-saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus.
Dia mau supaya Yesus yang harus terkenal. Yesus yang harus bertambah-tambah dikenal oleh orang Yahudi. Bukan Yohanes Pembaptis. Bukan. Pada waktu Yohanes menegur Herodes karena dia mengambil istri dari saudaranya. Haram you ambil perempuan itu. Herodes marah. Masukin penjara. Kemudian dipenggal kepalanya. Wah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus mendengar itu, dia berkata kepada murid-muridnya, mengatakan, tidak ada seorang nabi yang besar yang dilahirkan sama seperti Yohanes Pembaptis. Kenapa? Sejak dikandung ibunya, dia sudah penuh Roh Kudus. Tidak ada orang yang besar, nabi besar, seperti Yohanes yang dilahirkan seorang perempuan itu. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, he's a greatest prophet. Tapi ada lagi yang lebih besar daripada dia. Yang terkecil dialah Yesus Kristus, tapi dia besar dalam kerajaan surga. Itu Yesus Kristus akan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Maka itu Yohanes tahu. Yesus harus makin bertambah-tambah. Aku harus makin berkurang. Saudara-saudara. Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia mati syahid, saudara. Dengan cara yang hina. Hanya menegur dosanya Herodes. Dia mati begitu mudah. Yohanes Pembaptis itu. Tapi dia telah melakukan tugas yang besar. Yang Tuhan Allah berikan kepada Yohanes. Yaitu memperkenalkan Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, ini harus catat. Anak Allah. Orang Yahudi itu ngerti. Kalau ada orang datang disebut anak Allah, itu sama sederajat dengan Allah. Dan dia mengatakan, Yesus itu anak domba Allah. Mereka ngerti. Oh. Dia ada the Lamb of God. Yang ditulis oleh Yesaya pasal 53. Di mana dia harus mati, menanggung dosa manusia. Menebus manusia dari dosa. Dia harus dikenal. Dia harus semakin terkenal. Saya harus semakin kecil, saudara-saudara. Yohanes telah membawa orang Yahudi kepada Kristus. Dia tidak membangun kerajaannya sendiri, populitasnya sendiri. Dia tidak membangun bait suci, nggak ada untuk dia. Atau dikatakan membangun satu komunitas bagi dirinya sendiri, nggak ada. Dia hanya membawa manusia kepada Kristus dan Kristus harus semakin terkenal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada zaman ini, jika kita melihat keadaan situasi gereja, ya ada gereja yang besar, gedungnya kita mengatakan, banyak umatnya, yes kita mengatakan. Ya kita happy, senang ya. Jika ada orang-orang bisa bertobat, mengenal Yesus Kristus, oh kita happy, kita senang. Malaikat di surga pun happy, senang ya. Jika ada satu manusia di bumi ini yang bertobat ya, yang tentu yang percaya kepada Yesus, oh malaikat bersuka cita di dalam surga. Apakah saudara nggak bersuka cita? Oh ya, saya bersuka cita. Saya dengar di mana-mana Iran kan yang sekarang itu menjadi satu ladang misi yang hebat, di mana banyak orang Islam percaya kepada Tuhan, saudara. Saudara bisa lihat di YouTube itu. Ini di Amerika orang-orang misioner mereka sudah banyak bicara ini. Ini ladang paling besar negara Islam, di mana orang-orang Islam sekarang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Oh kita happy nggak? Happy, senang. Kita hanya berdoa supaya misionaris, orang-orang Kristen harus memberitakan Injil sejati ya. Ingat ya, harus memberitakan Injil sejati. Adalah Injil Yesus Kristus, orang Nazaret. Harus ingat. Bukan Yesus yang dari sono, Gunung Sinai punya, bukan. Ingat. Yesus yang berasal dari Nazaret. Yesus yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, yang diberitakan oleh para rasul. Kenapa? Karena ada Yesus lain, kata Paulus. Nah, ada Injil lain yang bukan Injil Yesus. Ada roh lain
hanya bukan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Ada nggak di dunia ini? Oh ada. Ini yang kadang-kadang orang Kristen tidak melihat. Asal percaya Yesus saja sudah bagus. Oh iya, betul saudara. Tapi Yesus yang mana? Tuhan yang mana? Yuk persembahkan, yuk beritakan, yuk sampaikan. Apakah Yesus yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Dia anak Allah? Dia ada Lamb of God? Saudara-saudara, kecenderungan manusia, kecenderungan hati manusia. Manusia ingin supaya terkenal. Apalagi ada yang mengaku-ngaku pendeta kan? Pelayan Tuhan kan? Atau hamba Tuhan kan? Kalau dia berfasih lidah, dia punya karisma yang hebat. Banyak pengikutnya. Dia bangun gereja besar lagi, saudara kan? Nah, di Indonesia itu kurang lebih ada, saya lihat kemarin di catatan saya ada lebih 5 atau 6 gereja terbesar di Indonesia. Yang pertama itu Mawar Saron. Kedua GII, Stephen Tong. Mawar Saron ini Pak namanya sudah almarhum. Kemudian yang ada di Surabaya itu GB Tarbenakal GBI besar. Kemudian ada yang lain lagi. Pariaji atau Tiberias ya, Meniko, itu sebanyak gereja terbesar. Mereka mempromosikan gereja mereka besar, pengikutnya banyak, pendetanya hebat katanya bisa melakukan mujizat. Saudaraku, Yohanes Pembaptis pernah mempromosi dirinya melakukan mujizat? Tidak ada. Padahal dia sudah dipenuhi Roh Kudus sejak di rahim ibunya loh. Ibunya yang sudah tua. Bayangkan. Yohanes Pembaptis nabi besar kata Tuhan Yesus, tapi tidak pernah melakukan satu pun mujizat. Anda perhatikan. Tapi dia telah melakukan pekerjaan tugas yang besar. Di mana dia memperkenalkan anak Allah, the Lamb of God, Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dia adalah penebus dosa manusia. Dia juru selamat manusia. Itu tugasnya sudah selesai. Orang tanya, you bukan Mesias. Oh ya bukan. Dia tidak mencari popularitas, mempromosikan dirinya. Tapi manusia zaman sekarang punya kecenderungan. Saudara tahu ada lagi yang lebih besar sekarang gereja katanya. Itu di Korea Selatan. Tahun 80-an yang paling besar, gedung paling besar itu pendeta punya Cho Jong-gi ya. Pernah dengar Cho Jong-gi? Itu gereja terbesar di dunia. Sekali orang kebaktiannya ratusan ribu punya orang. Tapi mengalami skandal di dalamnya ya. Kemudian yang sekarang lagi ada lagi Shin Yong-ji. Shin Yong-ji, gereja Shin Yong-ji. Itu Lihan C-nya Lihan Lin ya. Nah, itu gereja besar sekarang. Dan dia bisa menamatkan sekolah teologi ya 100.000 sekian orang. Yang sekarang sudah masuk ke Indonesia. Itu ajarannya. Tahu? Dia membawa ajaran yang salah. Terkenal di seluruh dunia. Banyak orang-orang dari Afrika, dari Asia ya. Pergi belajar sekolah ke gereja Shin Yong-ji. Shin Yong-ji. Shin Yong-ji ya. Wah, dia membangun satu kerajaan. Dia mengatakan, dia adalah pendahulu Mesias. Pendahulu Mesias. Langsung mana sekali pakai Mesias. Dan kemudian dia mengatakan, hanya dialah yang bisa menafsir kitab Wahyu. Hanya dia bisa. Semua yang lain tidak bisa. Kalau Anda sudah belajar di sekolah teologi, Anda adalah orang yang termasuk salah satu orang yang akan masuk ke dalam 144.0000. Anda ngerti 144.0000? Yang di Wahyu itu? Siapa mereka yang 144.00 itu? Itu adalah orang Yahudi, suku 12 suku punya. Kok kamu klaim kamu punya? Nah, saksi Yehova juga mengklaim mereka akan masuk ke dalam 144.000. Lalu kita hanya senyum-senyum ketawa aja. You bukan orang Yahudi. You bukan keturunan dari Bapak Abraham. You bukan darah daging, DNA-nya dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub.
Kita ini orang bangsa bukan Yahudi. Israel bukan. Kita ini bangsa lain yang mendapat kasih anugerah daripada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Kita hanya menerima anugerah karena kita dicangkokkan kepada pohon zaitun itu. Satu hari mereka akan kembalikan ke pohon zaitun. Setelah gereja Tuhan ini di-rapture. Nah, seperti saudara ya, diangkat ke surga. Orang Yahudi balik lagi. Saudara-saudaraku, betapa banyak zaman ini orang manusia kecenderungannya ingin lebih hebat, punya gereja yang besar, punya jemaat atau anggota yang besar. Sekarang juga ada timbul di India. Sekali kebaktian juga hampir besar, pakai tenda besar ya. Ratusan orang. Oh, ada orang yang menyediakan makanan yang dapur yang besar di India. Nah, kita senang, happy ya kalau ada orang bertobat percaya. Yang kita khawatir itu iblis juga mau menanam benih yang jahat dalam gereja. Maka harus waspada. Kita gereja kecil, ya enggak masalah. Yang penting kita harus memperkenalkan Yesus Kristus yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Kita harus mempromosikan Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Dia adalah orang Nazaret. Nah, ingat harus pakai Nazaret ya. Kenapa? Ada Yesus yang datang dari gunung sana, gunung sini. Mengklaim-klaim. Nah, saudara, kita juga tidak mempromosi apa Allah universal. Nah, kita ya gimana ya? Ini kecenderungan orang Kristen sekarang ke arah ke sana. Kelihatannya ikut-ikut promosi Tuhan universal. Nah, baru kemarin Paus datang ke Indonesia, dia mempromosikan itu. Ya kita tidak mengkritik dia hidupnya enggak ya. Ini orang sederhana ya, betul. Hanya dia bilang, "Yuk, semua agama menyembah Tuhan yang sama, universal, Tuhan universal." Ya kita bilang tidak. Kita menyembah Tuhan yang diajar oleh Alkitab. Kalau you menyembah Tuhan yang universal, ya maka itu kemarin khotbah saya, alam semesta ini dia menceritakan bahwa ada pencipta. Nah, karena Tuhan universal pencipta. Tapi melalui ciptaannya tidak bisa kita mengenal Allah yang hidup dan yang benar. Ya itu. Agama yang lain nggak mungkin bisa mengenal Tuhan Allah yang hidup dan yang benar. Mereka tahu ada Tuhan universal. Nah, ini kecenderungan orang Kristen sudah pesana, gitu loh. Pokoknya semua sama. Karena ada banyak jalan menuju Roma. Betul nggak? You bisa naik pesawat, you bisa pakai darat ya. Naik sepeda kalau umurmu panjang, sehat bisa loh. Sekarang orang bisa naik sepeda loh. Keliling dunia loh. Betul nggak? Oh iya. Ada juga yang pakai motor kan? Keliling dunia pakai motor loh. Hebat juga saya bilang. Ada juga yang pakai apa? Ya mobil ya. Lebih mungkin aman ya. Ya you bisa lewat laut. Apalagi you bisa lewat udara ya. Nah kalau surga itu nggak bisa. Betul nggak? Surga hanyalah satu jalan. Jalannya siapa? Yaitu Yesus. The Son of God. The Lamb of God. Melalui dia, saudara-saudaraku. Nah itu yang kita promosikan. Itu yang kita beritakan kepada dunia ini. Bukan kita memberitakan Tuhan universal. Nah saudara perhatikan. Kita harus mempromosikan ini. Tuhan kita yang hidup. Allah yang hidup. Yesus Kristus melalui firman-Nya Alkitab. Ya dah? Nah, apa yang bisa kita petik pelajaran dari Yohanes Pembaptis, saudara-saudara? Ya, lihat hidupnya low profile, sederhana. Oh yes, sederhana. Ya oke, banyak itu paus sederhana. Oh iya, apa? Sederhana. Ya itu juga mengingatkan kita hamba Tuhan. You harus hidup sederhana. Oke, aku pun hidup sederhana, tidak mewah-mewah kan? Ya ada juga pendeta yang hidup apa? Loh, pakai mobilnya mewah kan itu kan? Ya, hidup yang mewah-mewah kan begitu.
Ya, bukan berarti kita tidak boleh ya, punya kendaraan, mobil, rumah ya. Nah, saudara, kalau saudara lihat ya di Amerika Serikat ya, ada 10 pastor yang kaya raya. Lebih kurang 10 kalau Jin Kim. Mungkin ada ditulis itu ya. Yang punya mansion sebesar kayak istana. Yang punya pesawat jet pribadi. Nah, Benny Hinn ya salah satunya. Ada? Ada? Kemudian ada lagi namanya itu Mister Dollar juga ada namanya siapa lagi. Kemudian ada lagi yang satu lagi siapa namanya. Punya jet pribadi. Punya mansion yang besar. Jane Austen lah. Apa nama semua lah. Yang gerakan karismatik itu. Yang mempromosikan apa ajaran kemakmuran sebagainya. Yang punya gereja-gereja yang besar dan sebagainya di Amerika Serikat. Apa yang mereka promosikan? Mujizat. Selalu mujizat promosikan. Hei, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis telah memberikan satu sikap dan teladan yang indah bagi kita semuanya. Mempromosikan Yesus Kristus harus semakin bertambah. Aku harus semakin berkurang. Ya, low profile oleh kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia hidupnya apa? Terus terang. Orang tanya apa dia? You Mesias ya? Kok membaptis? Nah, saya bukan Mesias. Nah, ini hebat. Harus terus terang mengatakan apa adanya. Jangan manipulasikan ayat firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh. Makanya khotbah saya selalu mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan Alkitab. Ya, makanya banyak orang nggak suka, nggak senang. Nah, kita harus memberitakan yang benar. Mana itu adalah tugas gembala. Nah, saat ini kita lihat banyak gembala-gembala senior tidak berani terus terang berkata kepada jemaatnya, you jangan makan rumput di sebelah sana. Itu rumput tuh ada racun. Nggak berani kasih tahu. Si A, si B itu mengajar ajaran yang salah. Nggak berani ngomong. Harus berani ngomong saat ini, saudara. Kasihan jemaat, banyak jemaat yang coba lihat itu. Ya, ikut-ikut arus, ikut-ikut mayoritas, ikut arus-arus yang berjalan di jalan yang lebar. Yesus mengatakan ada 2 jalan ya, di Matius pasal 6. Yang satu sempit, yang satu lebar kan? Ada pintunya yang lebar, jalan yang lebar. Itu mayoritas itu. Tapi ujungnya kebinasan. Ada jalan, gerbangnya sempit. Jalannya tidak lebar, sempit. Hanya sedikit orang yang masuk ke dalam pintu gerbang itu. Jalan menuju kemana? Hidup yang kekal. Oh, saudaraku, kita bukan ikut arus mayoritas. Mempromosikan Tuhan universal. Tidak, kita mempromosikan Yesus Kristus, orang Nazaret, yang mati di atas salib. Dialah anak Allah. Dialah domba Allah yang menghapus dosa manusia. Menghapus dosa saudara dan dosa saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita belajar daripada Yohanes Pembaptis, ya dia mengatakan, ini aku utusan Allah. Oh yes. Hanya memberitahukan, yang menyampaikan, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Itu aja. Sudah. Nggak ngomong banyak lagi. Kemudian dia bilang, dia menunjukkan Yesus Mesias. Dan murid-murid Yohanes Pembaptis ikut Yesus. Apa dia marah? You jangan ikut dia. Ikut saya dong. Kan begitu. You ikut. Ikut Yesus. Dia harus makin bertambah. Aku harus makin berkurang. Wow, ini sikap Yohanes Pembaptis ini menjadi pelajaran bagi saya. Ya, kita tidak menyampaikan memberitakan Injil supaya orang percaya supaya ikut manusia ya. Supaya ikut Tuhan Yesus itu ingat. Ikut Tuhan Yesus. Dan Anda yang sudah percaya, Anda harus bergabung dengan gereja tubuh Yesus Kristus yang memberitakan Injil yang benar, yang memberitakan ajaran yang benar dimanapun Anda berada.
Kita memberitakan Injil. Injil Yesus Kristus. Supaya banyak orang boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Saudara-saudara, apakah saudara ini pengikut Yesus? Kan begitu. Apakah saudara pengikut manusia? Oh, Anda jangan ikut manusia, you akan celaka. Anda jangan ikut saya, ikut Tuhan Yesus. Anda akan selamat. Apakah saudara sudah yakin, pasti sudah terima Yesus adalah Tuhanmu dan Juru Selamatmu? Jika yes, amin. Anda telah diselamatkan. Anda telah ditebus oleh darah Yesus Kristus dan keselamatan Anda itu terjamin. Kenapa? Karena ada tanda meterai dalam hidup kita. Melalui siapa? Roh Kudus. Dan Anda menjadi milik Yesus Kristus. Kalau Anda milik Yesus, saya milik Kristus, mari kita mempromosikan Yesus yang benar. Yesus yang mati, yang menebus dosa manusia. Yesus adalah anak Allah. Ingat, harus ada anak Allah. Maka itu Yohanes mengatakan, barang siapa tidak percaya Yesus anak Allah, tidak memiliki hidup. Oh ya, tidak memiliki hidup. Tapi barang siapa yang percaya kepada Allah, memiliki hidup yang kekal. Mari kita baca ayat yang ke-36 dari Yohanes 3. Ini ada satu kata yang harus kita koreksi. 36. Barang siapa percaya kepada anak, anak itu siapa? Yesus ya. Ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat itu, seharusnya kata percaya kepada anak, ia akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, saya ulangi lagi ya, supaya baca mungkin. Oke, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Bukan hanya melihat, tidak mendapat hidup. Betul nggak? Nah, kemudian, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oh ya, kalau Anda tidak percaya, kapan saja Anda mati, Anda hilang selama-lamanya. Tetapi kalau Anda percaya dengan Tuhan Yesus, sekalipun kita mati, apa mati ke dalam kecelakaan, atau mati penyakit dan sebagainya, kita diselamatkan. Hanya tubuh ini binasa. Tapi jiwa dan roh kita diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Zaman ini kita harus waspada kecenderungan manusia untuk menyampaikan Tuhan universal. Ya, kecenderungan manusia mempromosi dirinya bahwa punya karisma, katanya dipenuhi Roh Kudus dan punya karunia menyembuhkan. Kita bilang no. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Sesuai perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 7. Nah, saudara dia baca di mana bacanya? Matius pasal 7. Coba kita kembali. Matius pasal 7 itu. Yesus sudah mengatakan akhir zaman itu akan muncul nabi-nabi palsu dan mesia-mesia palsu muncul satu persatu di mana? Di dunia ini. Nah, pasal yang ke-7 kan mengatakan demikian. Ya. Lihat ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke? Nah, kemudian ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yuk panggil Tuhan yang mana? Tuhan universal. Nah, lo. Ingat, panggil Tuhan, Tuhan. Yuk panggil Tuhan yang mana? Coba kita lihat lagi. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa. Percaya Yesus utusan yang diutus oleh Bapa. Maka Yesus mengatakan, you percaya kepada Allah Bapa yang di surga, percaya padaku juga. Ya?
Itu kehendak Bapa loh. Maka mereka orang Yahudi harus percaya apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia memperkenalkan Yesus. Itu kehendak Bapa, yes. Ya. Nah, kemudian pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi. Waduh, apa yang terjadi? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yuk bayangkan, saudara. Yuk panggil Tuhan, Tuhan universal. Yuk catut-catut nama Yesus. Yesus nggak pernah kasih karunia kepada kamu. Lalu yuk klaim sepihak. Yuk suruh orang percaya kamu. Kita bilang tidak. Yang kami percaya adalah kitab para rasul yang diberikan karunia. Itu yang kami percaya. Bukan berarti kita tidak percaya ada mujizat. Saya percaya mujizat. Kita mengalami mujizat ya. Tapi kita tidak percaya satu orang di dunia ini, pendeta apa siapa, mengklaim punya karunia melakukan mujizat. Kita nggak percaya lagi. Kita percaya, yuk berdoa kepada Tuhan yang hidup dan benar. Oh ya, bisa terjadi mujizat. Nggak ada masalah. Nah, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sebagai orang percaya, orang Kristen, milik Kristus, kita harus mempromosikan, bukan mempromosikan mujizat. Kita mempromosikan Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia Mesias, dia juru selamat dunia. Anda percaya, Anda akan selamat. Anda tidak percaya, Anda tidak akan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.